Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Periode awal kemerdekaan 1945-1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan oleh Tentara Nasional Indonesia. Pemberontakan selanjutnya yaitu Darul Islam, Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Skarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi, gerakannya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama karena Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Smokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Republik Maluku Selatan di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengusiran pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan Bence Sumual. Tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia
yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Aparat telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudeta yang dilakukan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam perjalanannya, berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955, yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Dekrit tersebut dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku. Serta segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Masa Orde Lama 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di antaranya Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Kemudian presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Kemudian Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila
partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi.